Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati tuan guru kita Haji Muhammad Tahir Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Kemudian Bapak dan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah setiap hari Kamis keempat setiap bulan kita akan mengadakan kajian tafsir Al-Maraghi bersama Ustaz Haji Muhammad Tahir. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berbagai macam faedah pada majelis kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai majelis kita, mari kita buka dengan umul kitab membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Tahir, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-idahu, penjelasan. Akar kata dari al-idahu ini sulasi mujaradnya wadhaha, artinya jelas, terang, nyata. Ditambah alif. Kalau timbangan fi'il madhinya awdaha, yudihu, idahun. Nah, itu masdar. Jadi karena di sini awal judul al-idahu artinya menjelaskan. Menjelaskan tentang mana, ya ini masih Al-Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahimnya saya dulu ya. Kita masuk dari kata-kata bismi. Bi itu dengan, ismi nama. Nah, jadi kita kaji al-ismu dulu. Apa mana al-ismu? Isim, nama. Al-ismu yaitu wal lafzu, yaitu suatu ucapan, suatu lafaz, suatu ucapan allazi yadullu, yang menunjukkan ucapan itu ala zatin, atas suatu zat. Contohnya ka Muhammadin, seperti Muhammad. Nah, Muhammad itu kalau di sini bahasanya zat dia, artinya diri. Ya. Wa insanin, dan insan, arti manusia, zat juga. Jadi isim tadi untuk zat, lafaz yang menunjukkan atas zat, tapi di sini juga bisa diartikan au maknan, ya, atau menunjukkan atas makna, pengertian, pemahaman. Mana contoh? Ka ilmin, seperti ilmu. Ilmu nggak ada zatnya, tapi maknanya ada, pahamnya ada, pengertiannya ada. Itu makna namanya. Wa adabin, dan adab. Ya, jadi sopan santun, kelakuan. Bendanya nggak ada, tapi makna pemahamannya ada. Nah, jadi itu dikatakan lafaz. Jadi ucapan untuk ilmu lafaz, ucapan untuk adab juga lafaz. Jadi ucapan ilmu, adab itu nama. Nah, cuman namanya maknawi dia. Kalau yang tadi zat, zati. Muhammad, insan, itu zat. Wa qad amaranallahu. Wa dan qad sungguh.
Amaranallahu. Amarana telah menyuruh kita. Allahu oleh Allah. Kalau bahasa Indonesia, waqad amaranallahu, dan sungguh Allah telah menyuruh kita. Bizikrihi, dengan menyebutnya, satu kalimat, dengan mengingatnya, dua. Jadi kata-kata zikir itu bisa untuk sebut, bisa untuk ingat. Waqad amaranallahu bizikrihi, dan sungguh Allah telah menyuruh kita, memerintahkan kita mengingatnya. Kalau amara itu pasangannya bi, itu nggak bisa dibuang. Amar bil ma'ruf, bi-nya itu nggak bisa tinggal. Jadi kalau naha an, itu pasangan yang tak bisa ditinggal. Waqad amarana billahi bizikrihi, dan sungguh Allah telah menyuruh kita mengingatnya, menyebut Allah. Wa tasbihihi, dan menyuruh kita untuk bertasbih, mensucikan Allah. Fi ayatin, di dalam beberapa ayat. Faqala, maka Allah berfirman, wazkurullaha indal masy'aril harami, maka ingatlah oleh kamu akan Allah, maka sebutlah oleh kamu akan Allah di sisi masy'aril haram. Jadi masy'aril haram itu suatu bukit yang udah ada tandanya, itu namanya masy'aril haram. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 disebutkan ya. Wazkuruhu, dan ingatlah oleh kamu, sebutlah oleh kamu akan Allah itu, kama hadakum, sebagaimana hadakum, Allah telah menunjuki kamu. Jadi sini ada suruhan untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah. Nanti ada disebutkan, ingat itu nanti dengan hati, dan sebut itu dengan lidah. Nanti akan ada dijelaskan sebentar lagi ya. Wa qala, dan Allah berfirman lagi, fazkurullaha, maka sebutlah oleh kamu akan Allah, maka ingatlah oleh kamu akan Allah, kazikrikum abaakum, sebagai atau seperti sebutan kamu, ingatan kamu kepada bapak-bapak kamu, au asyadda dzikran, atau lebih banyak lagi mengingat, atau lebih banyak lagi menyebut Allah. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ya. Kemudian ayat lain lagi disuruh Allah kita mengingat dan menyebut Allah. Fa iza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ini lebih condong mengingat. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat, menunaikan salat, maka ingatlah oleh kamu akan Allah dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk dan atas berbaring kamu. Maksudnya dan sewaktu kamu berbaring. Ini lebih condong kepada banyak mengingat, bukan sebut. Di dalam surah An-Nisa ayat 103. Kita teruskan lagi. Nggak ada masalah nih kan? Aman, nggak ada yang keraguan kan? Nggak ada? Kita dengar dulu ya. Wa amarana, dan Allah telah memerintahkan kita, bizikri ismihi, kalau diputus bizikri ismihi, dengan menyebut namanya, dengan kalau nama udah sebut dia, ya, wa tasbihihi, dan bertasbih, mensucikan Allah, fi ayatin ukhra, di dalam ayat-ayat yang lain. Faqala, maka Allah berfirman, wazkurisma rabbika, dan ingatlah olehmu akan Allah
dan sebutlah oleh kamu akan Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dan berdoalah kamu dengan sebenar-benar berdoa kepada Allah. Kemudian ini di dalam surah Al-Muzammil ayat 8 ya. Kemudian Allah berfirman lagi, wa qala, dan Allah berfirman, wazkuris marabbika bukrata wa asila. Ini lebih condong kepada ingat. Dan ingatlah olehmu akan nama Allah pada waktu pagi dan petang. Kalau di sini sebut, dan sebutlah oleh kamu akan nama Allah, akan nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Bisa saja waktu ibadat. Surat Al-Insan ayat 25. Wa qala, dan Allah berfirman lagi, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Ini tentang sembelihan. Dan apa yang ada bagimu, bahwa janganlah kamu memakan dari hewan. Ma-nya itu ma, dia mausul tapi diartikan dia itu hewan di sini ya. Dari hewan yang disebut nama Allah. Ini Allah, bahwa janganlah kamu makan dari hewan yang disebut nama Allah. Ini kurang pula ya. Dan tidak ada bagi kamu. Nah, ini bukan aja. Jadi tidak ada, jangan ya. Dan tidak ada bagi kamu, bahwa jangan kamu makan dari hewan yang disebut nama Allah atasnya. Jadi kalau tidak ada disebut bagi kamu nama Allah, itu jangan dimakan. Al-An'am ayat 121. Nah, jadi ma-nya itu ma nafi ya. Kalau ma kedua itu ma mausul tapi artinya hewan. Kita teruskan. Wa min zalika, dan dari yang demikian itu, yu'lamu, diketahuilah, anna, bahwasanya, zikrul musamma, menyebut yang dinamakan, menyebut Allah, artinya menyebut yang dinamakan, yakni Allah, matlubun, adalah diminta. Kita ulang lagi. Wa min zalika, dan dari demikian itu, yu'lamu, diketahui, anna zikrul musamma, bahwasanya mengingat yang dinamakan, menyebut yang dinamakan, itu adalah matlubun, itu adalah diminta. Diminta bitazakkuril qalbi, diminta oleh syariat dengan mengingat di hati iyahu akan Allah. Ini dia, mengingatnya dengan hati, wa binutqil lisan, dan dengan menyebut dengan lidah, bihi, dengannya, dengan nama Allah tadi, li tazakkuri azamatihi, supaya mengingat, menyebut akan kebesarannya, kemuliaannya, wa jalalihi, dan kebesarannya, wa ni'amihi, dan supaya mengingat nikmat-nikmatnya, langsung wa ni'amihil mutazahirati, dan supaya mengingat nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Jadi pahamnya di sini kita disuruh menyebut Allah, mengingat Allah itu adalah dengan hati, gabungannya, sebutannya dengan lidah, supaya mengingat tentang kemuliaan Allah dan kebesarannya, dan mengingat akan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir atas hamba-hambanya. Jadi untuk pembuktian kita orang bersyukur, maka diminta oleh syariat supaya menyebut dan mengingat nama Allah ini. Kemudian begitu juga wazikruhu bil lisani, dan menyebut Allah itu dengan lidah,
huwa zikru asma'ihil husna, yaitu menyebut nama-namanya yang baik, sudah terkenal asmaul husna yang 99. Ini saya tambahkan sedikit di dalam hadis qudsi. Walillahil asmaul husna illa wahidan. Bagi Allah itu ada asmaul husna yang 99 kecuali satu. Wala ya'lamuha, dan tidak ada yang mengetahui satu ini illa dakhalal jannah, melainkan orang mengetahui yang satu itu dia masuk surga. Siapa dia? Yang empunya nama, bukan hanya sebutan nama. Siapa yang sudah mengenal yang empunya nama, ini dia masuk surga, karena surga itu tempat pertemuan kepada yang punya nama, bukan hanya sebatas lisan saja. Ini carilah tuh, kenallah itu. Itulah ma'rifat. Berarti ada kaitannya dengan sana ya. Kita teruskan lagi. Wa isnadul hamdi wa syukri ilaihi, dan menyandarkan pujian alhamdulillah wa syukrulillah. Itu sandarannya. Menyandarkan pujian kepada Allah dan mensyukurkan kepadanya, kepada Allah atas nikmat, wa talabul ma'unati minhu, dan memohon, meminta pertolongan daripadanya, daripada Allah, yaitu ala ijadil af'ali wa ihdasiha, yaitu kita minta pertolongan kepada Allah, kemudian kita puji Allah dan bersyukur, yaitu atas mengadakan segala perbuatan. Jadi perbuatan apa saja yang kita buat harus dengan bismillah. Selesai alhamdulillah dan wa syukrulillah. Minta tolong atas kemampuan berbuat, itulah ma'unah tadi. Wa ihdasiha, dan mengadakan perbuatan itu jangan merasa kemampuan sendiri, tapi kemampuan dalam anugerah pertolongan Allah di dalam perbuatan, mengadakan suatu perbuatan yang kita lakukan itu. Kita teruskan lagi. Wa zikrul ismi, dan menyebut nama Allah itu masyru'un, adalah disyariatkan, wa matlubun, dan diminta, kazalika seperti demikian oleh syariat. Jadi menyebut Allah, mengingat Allah itu adalah disyariatkan dan diminta oleh syariat. Bukan hanya berpandai-pandai, pikiran sendiri, tidak. Itu melaksanakan perintah dari syariat. Ya, supaya kita selalu mengingat Allah. Fayuzamul ismu, maka dibesarkan nama Allah itu makrunan, disertai bilhamdi, disertai dengan memujinya, memuji Allah. Wa syukri, dan mensyukuri Allah. Wa talabul ma'unati, dan memohon, meminta pertolongan fi kaunil fi'li, di dalam mengadakan suatu perbuatan, mu'tad dan bihi, yang disengaja dengannya oleh syara. Perbuatan yang disuruh oleh syara, kita mohon perbuatan itu supaya kita mulai dengan bismillah, minta pertolongan dengan Allah. Kalaupun terlaksana, kita syukur kepada Allah. Dan di dalam melaksanakan pekerjaan itu adalah talabul ma'unah, meminta, mohon, meminta kepada pertolongan dari Allah di dalam mengadakan perbuatan yang kita sengaja membuatnya itu. Ini suruhan ini adalah syara'an. Suruhan ini adalah berdasarkan syara', berdasarkan peraturan agama kita. Fa'innahu, maka sesungguhnya sebutan nama Allah
malam ya yusaddaru, malam yusaddar, sesuatu yang tidak ditimbulkan bismi dengan nama-nama Allah Ta'ala, perbuatan itu nggak ada situ terjahil nama Allah. Yakunu adalah perbuatan itu bimanzilatil ma'dum. Menurut pandangan syara dianggap itu perbuatan tidak ada. Artinya walaupun ada pada secara zahir perbuatan, tapi keberkatan perbuatan tidak ada menurut istilah syara. Maka karena itu supaya kita jangan putus bismillah, jangan putus itu keberkatan, kita sebutlah dengan awal bismillah. Itu maka dikatakan setiap perbuatan, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bibismillahi fahuwa aqta fahuwa abtar fahuwa ajzam. Setiap perbuatan yang mengandung makna bernilai bukan sia-sia, tidak dimulai dengan menyebut bismillah, maka perbuatan itu terputus, sekali lagi terputus, sekali lagi terpotong, terputus keberkatannya. Maka karena itu kita mulai dengan membaca bismillah dalam suatu perbuatan. Kita teruskan ini lagi. Jadi perbuatan yang tanpa bismillah dianggap yakunu bimanzilatil ma'dum. Adalah dia menempati dianggap tidak ada perbuatan itu. Artinya perbuatan itu dianggap tidak ada keberkatannya. Tadi ini kita baru baca bismi. Sekarang Allahi. Sambungannya daripada bismillahi. Apa itu Allahi? Ini saya sambung Allahi karena bersambung dengan bismillahi. Kalau diputus Allahu. Tapi saya menyambung karena bertautan dengan bismillahi, maka saya baca Allahi itu mura'atul lil hikayah, kata menurut ilmu nahwu ya. Itu ilmun mukhtasun bil mahmudi. Kalau mau dipisah Allahu. Yaitu alamun, suatu alam namanya, yang dikhususkan dengan yang disembah. Ya, nama Allah, namanya isim alam, tapi dikhususkan dengan yang disembah bil haqi dengan sebenarnya. Lam yutlaq, tidak akan ada disebut nama Allah ala ghairihi ta'ala, atas selain Allah Ta'ala. Cuman Allah Ta'ala khusus namanya Allah. Selain Allah Ta'ala tidak ada namanya Allah. Bahkan orang-orang kafir pun menyebut Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan alam. Wa kanal Arabi, dan adalah orang Arab fil jahiliyati, pada masa waktu jahiliyah, idza suila, apabila ditanya, ini pertanyaan, man khalaqas samawati wal arda, ya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Yaqulu, mereka berkata Allah. Ini zaman jahiliyah, belum ada lagi Islam. Mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Wa idza su'ila hal khalaqatil lata wal uzza, adakah yang menciptakan alam itu Lata dan Uzza? Syai'an, akan sesuatu, ada ciptaannya, min zalika, daripada demikian menciptakan alam. Yajibu, dia bilang, lah, tidak ada. Berarti orang jahiliyah udah tahu bahwa saja yang menciptakan alam itu namanya Allah. Waktu itu belum ada lagi Islam. Tapi Allah ini sudah dikenal mulai dari zaman dahulu. Habis, sekarang kata-kata al-ilah. Bismillahi. Sekarang kata-kata ilah dulu. Al-ilahi. Kalau mau disambung. Kalau diputus, al-ilahu. Itu bersendiri-sendiri dia.
Itu tergantung pada kita kepinginnya membaca di mana. Kalau kita putuskan al-ilahu ismun yaqa'u ala kulli ma'budin bihaqqin au batilin. Kata-kata ilah adalah suatu nama, bisa saja nama ini terjadi atas setiap yang disembah dengan sebenarnya, atau ilah itu juga suatu nama yang terjadi atas sesuatu yang disembah tapi nggak benar. Ilah juga namanya. Nah, jadi kata-kata ilah ini umum dia. Suma kemudian, nah, ini cara khusus, ghuliba, dibanyakkan penyebutan ilah itu alal ma'budil bil haqi, atas yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi ilah itu lebih banyak digunakan, lebih banyak dikenal sebagai nama Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya. Kecuali ada nanti nafi, ya, lain. Kemudian misalnya la ilaha illallah, itu ada nafi. Tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan yang disembah dengan yang sebenarnya, bukan dia. Kecuali Allah. Itu ada nafi dia. Kemudian kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Saya menyebutnya ini Ar-Rahmanir Rahim karena bertaut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kilahuma, keduanya itu mustaqun, dipecah, diambil, minar rahmati, dari akar kata-kata rahmat. Nah, ini masdarnya. Rahima yarhamu rahman wa rahmatan. Kemudian ditambah Rahman, ada alif. Rahim, ada ya. Nah, di mana ambilannya ini? Ambilannya daripada kata-kata rahmat. Apa makna rahmat? Wahya, rahmat itu adalah makna, suatu makna, yaqumu, tegak dia, terlaksana dia, bil qalbi, di hati. Nah, di hati, ya ba'asu, membangkitkan sahibuhu, oleh yang empunya nama Rahman dan Rahim, alal ihsani, atas berbuat baik, ila siwahu, kepada selainnya, selain dirinya. Berarti kata-kata Rahman itu terbangkit di dalam diri Allah untuk berbuat baik kepada makhluknya. Maka ditaruh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuman beda lagi di sini nanti antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sebentar lagi kita bahas ya. Yang jelasnya Allah itu karena dasar pada dirinya itu ada rahmatan, ada rahmat, ada belas kasih, ada sayang, maka terbangkitlah, tergeraklah untuk berbuat baik kepada selain Allah, yakni segala makhluknya. Itu pun nanti dipilih. Kita teruskan dulu. Wa yuradu minha, dan didatangkan daripadanya, daripada sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, fi janibil maula, pada sisi Allah. Allah itu siapa? Azza ismuhu. Allah itu mulia namanya. Ya. Asruha, akan kesan daripada Rahman dan Rahim. Wahwal ihsan, itulah Allah berbuat baik kepada makhluknya. Itu kesan daripada sifat rahmat yang ada pada keaslian sifat Allah. Maka terkesanlah untuk berbuat baik kepada selainnya. Maka bahasa untuk
melimpahkan kesan daripada sayang ini ditambah alif dan nun dan ditambah ya dan nun. Walaupun nanti keduanya ini ada berbeda pahamnya sedikit. Ada terkhususnya dia. Itu maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Walakin dan tetapi. La yufhamu tidak akan dapat dipahami minhu daripadanya, daripada makna ini. Annar rahmata minas sifatil wajibati lahu daiman. Bahwasanya rahmat, sayang itu adalah sebagian dari sifat-sifat yang terus ada pada zat Allah selamanya, tidak pernah lepas. Oh, itu pula ya. Terus ada dia. Wa iza usifa ba'da zalika birrahimi, dan apabila disifatkan Allah itu sesudah demikian itu dengan rahim, ulima diketahuilah anna lillahi, bahwasanya bagi Allah itu sifatun sabitatun daimatun hiyar rahmatu, bahwasanya bagi Allah itu ada satu sifat yang tetap selamanya, yang tetap pasti selamanya, yaitu rahmah, sifat sayang Allah. Allati yakunu asruhal ihsan, yang adalah kesan daripada rahmat itu, yaitu berbuat baik selamanya. Nah, ini kalau untuk rahim. Kalau untuk rahmat bisa terbatas. Contohnya mana? Orang kafir masuk neraka. Kalau rahim untuk mukmin. Ini makin dibedakan dia. Selamanya. Watil kasifatu, dan itu sifat ala ghairi sifatil makhlukin. Sifat rahmat, rahman, rahim itu adalah bukan segala sifat makhluk, tapi hanya sifat Allah. Wa iza yakunu zikrul rahimi, dan apabila adalah menyebutkan ar-rahim, kalimat ar-rahim ba'da ar-rahmani, sesudah menyebutkan kalimat ar-rahman, itu seakan-akan kal burhani. Ar-rahim itu seperti menjelaskan, menerangkan ala bahwasanya anahu Allah Ta'ala itu yufidu, melimpahkan rahmatnya, yufidu rahmata, melimpahkan rahmatnya ala ibadihi daiman, atas hambanya selamanya, tidak terbatas. Maka karena itu mukmin mulai dari dunia sampai ke akhirat tidak ada batasan. Itu siapa menerimanya? Rahim. Dari sifat rahim. Karena dia udah sayangnya itu betul-betul sayang. Nah, tidak lagi menyiksa. Kenapa begitu? Li subuti tilkas sifati lahu, karena pasti tetapnya itu sifat bagi Allah ala tariqid dawami wal istimrar, atas jalan terus berketerusan dan tidak akan ada habis-habisnya, selamanya dan berketerusan terus. Itu rahim khusus. Habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman bisa saja dipahami Allah memberikan rahman kemurahannya yang dapat dinikmati oleh makhluknya yang nampak zahir. Seperti menghidupkan, memberi makan, memberi dunia, mencukupkan kejahiran sifat Tuhan pada makhluknya, dan memberikan kesenangan di dunia saja. Itu Rahman. Karena ada ungkapan dalam diskusi juga,
khuliqa Adamu min suratir Rahman. Diciptakan Adam itu seperti citra bentuk Tuhan yang bernama Rahman. Artinya apa? Jahir pada Adam ada kudrat, itu jahir kudrat. Kemampuan berbuat. Ada iradat, ada kemampuan berkehendak hati, ada ilmu. Kemudian Adam itu dihidupkan walaupun terbatas, namanya hayat. Ada mendengar, ada sama mendengar, ada basar melihat, ada kalam berkata-kata. Ini sifat 7. Tapi ini terbatas karena rahmannya tadi. Itu bedanya dia. Karena rahman, selama kau masih ada umurmu di badan, itu rahman masih tetap. Tapi kalau udah aku cabut ruhku pada badanmu, rahman akan pulang kepada sifat Allah sendiri. Itu maka terbatas. Itu baru sifatnya. Belum lagi yang dikatakan nikmat-nikmat yang dapat dinikmati oleh badan tentang perihal kehidupannya yang di dunia ini. Itu pun terbatas. Rahim, sayangnya di batin orang mukmin itu tidak pernah punya batasan akhir. Sampai nanti di akhirat. Itu maka khusus mukmin dia. Kita teruskan dulu ya. Rahim. Wa iza yakunu zikrur rahimi ba'da ar-rahmani. Dan apabila adalah menyebutkan ar-rahim sesudah menyebutkan rahman, kal burhani, maka rahim itu seakan-akan memberi penjelasan, memberi keterangan ala annahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu yufidu, melimpahkan, yufidur rahmata, melimpahkan rahmatnya ala ibadihi, atas hamba-hambanya, daiman, selamanya. Lisubuti tilka sifati lahu, karena tetap pastinya itu sifat baginya, bagi Allah, ala tariqid dawami wal istimrar, atas jalan terus menerus dan berketerusan, tidak ada putus. Habis. Iftataha azza ismuhu, telah membuka oleh Allah yang mulia namanya, kitabahul karima, akan kitabnya yang mulia, bil bismillahi, dengan sebutan bismillahi. Kalau di sini bil basmalati, samanya itu ya. Allah menyebutkan kitabnya dengan menyebut basmalah, artinya dengan menyebut bismillah, irsadan, sebagai memberitahu kepada hamba. Kenapa didului dengan bismillahirrahmanirrahim? Oh, di situ Allah memberitahu li ibadihi, bagi hambanya, an yaftatihu a'malahum biha, bahwasanya sekalian hamba itu kalau dia nanti membuka perbuatannya, itu jangan lupa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah ngajari. Kitabnya aja dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau hamba nanti berbuat, bekerja terhadap apa saja yang dibuatnya, maka bismillahirrahmanirrahim itu mengawalinya. Kalau enggak, putus berkatnya. Kaman zilatil ma'lum, sebagaimana dijelaskan tadi, seperti dianggap tidak ada pekerjaan, artinya tidak ada keberkatannya. Waqad warada fil hadisi, dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis. Ini dia, kullu amrin zibalin, setiap perkara, setiap suatu perbuatan, setiap suatu urusan yang mempunyai makna, yang mempunyai urusan itu berharga, dianggap bagus, itu zibalin, artinya hati itu mengakui itu perbuatan bagus. Lam yubda fihi bismillah, tidak dimulai perbuatan itu dengan menyebut nama Allah, fahuwa abtar,
maka perbuatan itu putus. Ai maqtu'udz dzambi, artinya terpotong ujungnya. Nakisin, artinya ya kurang, habis, nggak sempurna dia. Waqad kanal Arabu, dan sungguh adalah orang Arab. Qablal Islami, sebelum Islam, yabda'una a'malahum, mereka memulai pekerjaan mereka itu bi asma'i alihatim. Mereka menyebut dengan nama-nama Tuhan-Tuhan mereka. Fayaquluna, maka mereka orang-orang Arab sebelum Islam, Bismillata, dengan nama Lata, au Bismil Uzza, atau dengan nama Uzza. Itu kata orang Arab dulu. Wa kadzalika kana yaf'alu ghairuhum minal umami, dan seperti demikianlah adalah memperbuat oleh selain daripada orang Arab itu, daripada segala umat-umat. Faiza arada imru'un minhum, apabila mengendaki seseorang di antara mereka, an yaf'ala amran, bahwa dia akan membuat suatu urusan, suatu perbuatan, mardatan li malikin, karena mengharapkan keridaan bagi rajanya, au amirin, atau mengharapkan keridaan daripada pimpinannya, yaqulu, mereka mengatakan, a'maluhu bi ismi fulan, aku lakukan perbuatan ini dengan nama si fulan, nama raja atau nama pimpinannya tadi. Ai, artinya, inna zalikal amalu, sesungguhnya demikian itu, la wujudalahu, dianggap tidak ada wujud baginya, laula zalikal maliku, kalaulah tidak ada demikian raja, awil amiru, atau pimpinan, maka mereka tidak akan memperbuat perbuatan itu. Berarti mereka berbuat perbuatan itu karena mengharapkan keridaan daripada rajanya, arti supaya jangan rajanya marah, atau supaya pimpinan jangan marah. Ini zaman dulu. Kita bukan kena itu, tapi dengan nama Allah Ta'ala. Sikit lagi? Bisa? 3 baris lagi? Iya, Tat. Waizan, kalau begitu. Famakna, maka arti abtadi'u amali bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai atas perbuatanku dengan menyebut nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Annani, bahwasanya aku, a'maluhu bi amrillahi, aku lakukan pekerjaan ini dengan perintah urusan Allah, walillahi, dan aku lakukan pekerjaan ini milik Allah, la li hafzi nafsi, ini pekerjaan bukan untuk bagian diriku, wa syahawatiha, dan ini pekerjaan bukan untuk selera nafsuku. Ini itu ikhlas. Jadi dia berbuat itu minallah, billah, lillah. Itu perbuatan dari Allah, dengan Allah, dan dirinya dan perbuatan itu adalah milik Allah. Ini yang diminta. Ini baru betul-betul ikhlas dia. Bukan karena untuk kepentingan diri atau kepentingan nafsu. Panjang lagi. Sekian aja dulu. Ada tanya jawab? Ya. Ini 15 menit sampai sini belum habis ini. Silakan untuk bertanya. Yang mana kalimat tak jelas? Baik, Bapak dan Ibu. Ada yang ingin bertanya? Recording in progress. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Pak Ustaz. Udah paham ya? Insya Allah, Pak Ustaz.
Cukup jelas. Hah? Cukup Udah jelas? Oh. Kalau gitu ada waktu bisa sambung sedikit? Atau kita cukupkan Boleh, sini aja? atau Kita cukupkan pada kami malam ini di sini. Nanti akan Sampai datang kata kita sambung alhamdulillah. lagi. Tak ada ditanya orang itu lagi. Udah jelas. Nah, baiklah. Sampai satu alinea lagi. Kalau begitu tidak ada pertanyaan karena udah jelas. Untuk dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Ya, nanti tutup sendiri ya, karena dia operatornya kan. Untuk saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah kajian tafsir Al-Marawzi kita akan dilanjutkan bulan depan Bosat ya. Iya ya, insya Allah. Di tanggal 26 Bosat. 26 ya. Agustus. Iya. Ya, Kamis keempat. Jadi insya Allah kita berjumpa kembali di pembahasan kitab tafsir Al-Marawzi. Mari kita ajak orang-orang yang kita kenal untuk bergabung. Mungkin Pak Ustadz demikian saja dulu Pak Ustadz. Kita ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.